Halo mah, nenek sama tante jodohkan aku dengan laki-laki yang gak aku kenal. Wah, baguslah itu. Kalau kamu udah nikah kan jadi ada yang nafkahin kamu. Tapi masalahnya aku belum siap menikah mah. Apalagi orangnya gak aku kenal. Udah, kamu nurut aja. Pak, minggu depan aku nikah. Bapak bisa kan datang untuk jadi wali nikah aku? Oh, bisa. Nanti transfer ke Bapak 5 juta ya untuk Bapak jadi wali. Apa Pak? 5 juta? Iyalah, kan Bapak jadi wali kamu. Bukankah kewajiban Bapak untuk menjadi wali nikah anak perempuannya? Di saat anak perempuan yang lain memiliki ayah yang dengan senang hati menjadi wali nikah anak perempuannya, tapi tidak dengan ayahku. Aku harus membayar 5 juta agar ayah bisa menjadi wali nikahku. Tante, uang amplop nikahanku kok nggak ada ya? Oh, itu sudah tante bukain sama nenek. Uangnya buat dipakai biaya pesta pernikahanmu. Wah, Ayi, ini seserahan emasnya buat mama ya. Aku lega sekali. Akhirnya bisa keluar dari rumah tante dan nenek. Karena setelah menikah, aku tinggal dengan suamiku. Tapi ibu udah pesan perias untuk kamu nikah nanti. Oh ya? Salon mana, Bu? Itu salon X yang ngerias kamu waktu lamaran itu. Loh tante, salon itu masih buka. Soalnya terakhir aku pakai salon itu pas abang aku sunat loh. Itu salonnya udah jadul banget gak sih? Iya, dia masih buka kok. Bagus aja kok itu. Yang penting harganya murah. Ayi, kalau aku jadi kamu, aku gak mau sih di salon itu. Iya sih, waktu aku lamaran kemarin jelek banget. Mending kamu bilang lagi aja sama ibu kamu, jangan mau di situ. Ini kan acara kamu sekali seumur hidup loh. Tapi nggak semudah itu. Aku nggak mau ribut sama ibu tiriku menjelang hari pernikahanku. Ya, nanti undangan sampai 500 pieces. Belum dilipat, belum diplastik. Lama nggak ngelipatnya, Kak? Kayaknya nggak juga sih. Soalnya kemarin waktu di rumah calon suami aku bantu ngelipatin undangan sebanyak 1.500 pieces untuk ngunduh mantu, itu cepat kelar kok ya. Apalagi ini kan cuma 500 pieces. 1.500? Kok banyak banget, Kak? Ya wajar lah, lihat orangnya. Kan iya, kalau ayahnya Brian itu terkenal, banyak yang tahu. Kalau ayah kamu ini apa? Apa sih, Bu? Mau ribut aja terus. Ayah nggak ngerti, dia itu merendahkan kamu. Kamu nggak ngerasa? Aku nggak mau suami aku direndahkan sama anaknya. Ya ampun Bu, seuzon aja. Maksud aku, lihat orangnya ya wajar, keluarganya banyak, sepupu, sanak familinya banyak. Kenapa kamu yang tersinggung? Dasar penyakit hati. Penyakit hati kayak kamu tuh emang susah sembuh. Lagian dari mana titik merendahkan ayah? Sedangkan kamu sering cerita ke orang-orang, ke tetangga kalau ayah itu malas kerja, suka tidur. Itu nggak merendahkan. Kalau bilang kayak gitu baru merendahkan. Lagian aku bilangnya di sini, bukan ke sana ke sini biar orang-orang pada tahu. Seakan-akan kamu yang paling benar dan ayahku salah. Padahal ayahku juga kerja, kamu cuma bantuin, jadi nggak usah sok. Walah, mau bilang di sini aja kek, mau bilang sama semua orang, sama aja. Itu namanya merendahkan. Oh ya? Terus gimana kabarnya? Kamu yang suka menjelek-jelekan ayah ke orang-orang di sini. Itu lebih merendahkan nggak sih? Katanya nggak mau suami direndahkan. Bullshit, omong kosong. Padahal kamu sendiri yang sudah merendahkan suamimu. Dasar anak kurang ajar ya kamu. Ada apa sih ini? Kalian ribut-ribut? Ini loh, si Ayi ini ngelawan Dian yuk. Aku bilangin bagus-bagus, tapi dia ngelawan. Mending kita pergi aja ke orang pintar. Kita guna-guna keluargamu sama istrimu itu, supaya setuju kita menikah. Jangan bahas itu dulu. Nanti aja, aku lagi banyak pikiran. Ada gila-gilanya ini perempuan, pakai mau main dukun segala. Apa jangan-jangan aku juga didukunin sama dia supaya aku benci sama istriku? Aku baru sadar, selama ini aku diguna-guna sama Winnie. Dia main dukun, Wi, biar aku benci sama kamu dan tergila-gila sama dia. Ayo kita pulang, Wi. Kasih aku kesempatan untuk perbaiki semuanya. Anak-anak sudah nunggu kamu di rumah, Wi. Tiap hari dia nanyain kamu. Aku juga sadar,
Selama kamu gak ada, hidupku berantakan, Wi. Tolong, Wi, kasih aku kesempatan. Wi, suami kamu memang salah. Tapi suami kamu juga dipengaruhi guna-guna oleh pelakor itu. Ada baiknya kamu kasih suamimu kesempatan dan obati suamimu biar bisa lepas dari pengaruh guna-guna pelakor itu. Akhirnya, aku pun memberikan kesempatan kepada suamiku lagi dan aku pulang ke rumah. Wini, ngapain kamu kesini? Wi, Mas Arik mana? Dia harus tanggung jawab atas kehamilanku. Dia harus nikahin aku. Wi, kamu boleh benci sama aku. Tapi anak ini gak bersalah, Wi. Aku mohon, Wi. Izinkan suamimu nikahin aku. Setelah itu dia sama kamu terus, aku gak apa-apa, Wi. Yang penting aku gak malu hamil tanpa suami. Malu? Kamu kan emang gak punya malu. Itu sih resiko kamu. Siapa suruh mau ngangkang ke suami orang? Kalau kamu mau aku tanggung jawab, ada syaratnya. Kita harus USG dulu. Mas? Iya, Mas. Malam ini ayo kita USG. Ibu, selama ini haidnya teratur setiap bulan? Iya, teratur, Dok. Baik. Jadi kehamilan Ibu Winnie ini sudah 2 bulan ya? Apa, Dok? 2 bulan? Winnie, aku inget banget. Kita HS baru 1 bulan yang lalu. Jadi kamu HS sama aku, kamu udah hamil 1 bulan. Oh, pantesan waktu itu kamu gak mau pakai pengaman. Kamu sengaja jebak aku, biar aku ngiranya kamu beneran hamil anak aku. Padahal itu anak orang lain. Mas, sekarang kita udah punya anak. Uang bulanan yang kamu kasih gak cukup. Ya udah, nih aku tambahin 1 juta, jadinya 3 juta untuk sebulan. Tolong dicukup-cukupkan ya. Dek, kok kamu kirimnya cuma 4 juta? Biasanya juga 5 juta. Apa? Mas, apa maksudnya WA dari kakakmu ini? Jadi, selama ini kamu rutin kasih ke dia 5 juta. Sementara selama ini istrimu mati-matian berhemat agar uang 2 juta yang kamu kasih cukup untuk 1 bulan. Oh, itu. Aku nitip ke kakak aku untuk simpan uangnya buat tabungan. Apa? Jadi kamu lebih percaya simpan uang sama kakak kamu dibandingkan sama istrimu sendiri, Mas? Ya udahlah, yang penting kan aku tetap kasih kamu uang bulanan. Apa, Mas? Kamu di PHK? Gimana kalau kamu ambil uang simpanan yang kamu titipkan sama kakakmu, Mas? Untuk sementara kita pakai uang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagiannya lagi bisa kita pakai untuk modal jualan. Rencananya aku mau sambil jualan biar bisa bantu nambah penghasilan. Tadi aku sudah tanyakan uang simpanan yang aku titipkan ke kakakku itu. Tapi uangnya ternyata nggak ada. Udah habis dia pakai untuk bayar hutangnya di bank. Apa, Mas? Itulah akibatnya, Mas. Kamu lebih percaya sama saudaramu dibandingkan istrimu sendiri. Alhamdulillah aku dapat kerjaan. Alhamdulillah, Mas. Berapa gajinya, Mas? Nggak sebanyak di tempat kerjaku sebelumnya sih. Di tempatku yang baru ini gajinya 4 juta. Alhamdulillah, gak apa-apa, Mas. Insya Allah, gaji dan rezeki yang Allah titipkan lewat kamu menjadi berkah. Kalau kamu bersikap amanah menjalankan kewajibanmu untuk menafkahi anak dan istrimu dengan baik. Aku pikir setelah suamiku tahu kecurangan saudaranya, dia akan berubah untuk prioritaskan istri dan anaknya. Tapi ternyata